Oke, selamat malam sebelumnya. Iya, malam. Oke, sebelumnya terima kasih udah diberi kesempatan malam hari ini buat kita adakan sharing mungkin ya jatuhnya. Mungkin untuk pertama bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, oke. Nama saya Mardika Cahya Suminar, biasa dipanggil Cahya aja. Saya dari Mojokerto, Jawa Timur. Udah Oh, cukup ya? udah cukup. Kan kita hanya biar tahu nama gitu. Mungkin langsung ke pertanyaan aja ini. Aku sambil nanya-nanya ya sebagai kita anak muda nih gitu kan. Mungkin menurut kamu bagaimana sih definisi bela negara? Kalau definisi bela negara menurut aku tuh bela negara itu sikap atau perilaku ya, sikap atau perilaku yang mencerminkan rasa cinta kita atau apa ya, tindakan kita buat ngasih sesuatu buat NKRI gitu loh, buat negara ini gitu. Jadi bentuk kecintaan terhadap negeri ya berarti ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut kamu hal apa aja nih yang bisa dilakukan untuk menerapkan dari implementasi nilai-nilai bela negara itu sendiri? Hal apa aja yang bisa dilakukan ya? Ya, hal apa aja nih yang bisa dilakukan untuk menerapkan dari nilai-nilai bela negara itu sendiri menurut kamu? Kalau menurut aku sih hal-hal yang bisa diterapkan apa ya? Yang paling simpel aja sih kita harus jaga nama baik negara kan, jaga nama baik NKRI, itu sih yang paling simpel, tapi yang kadang tuh suka disepelein gitu loh, kadang suka dilupain apalagi sama anak-anak muda. Kadang kan dengan perkembangan zaman, perkembangan era yang sekarang tuh banyak nih kayak apa anak muda yang kayak suka ngebanding-bandingin gitu kan, negara kita sama negara yang lain gitu, tapi malah jadi lupa kayak jadi lupa buat ngejaga nama baik negara sendiri gitu. Itu sih, itu salah satunya. Terus juga bisa juga dengan ngebantu sesama. Contohnya apa ya? Contohnya kalau ada yang kesusahan, ada wabah kayak gini, kita sebagai anak muda bisa juga kok ikut turun buat ngebantu masyarakat kayak gitu sih simpelnya. Oke, tadi menarik mengenai keadaan saat ini gitu. Mungkin spesifik mengenai pandemi COVID-19 kali ya. Nah, menurut kamu sendiri, apakah pandemi ini sendiri menghambat aksi bela negara di lingkungan kamu gitu? Kalau menurut aku sih enggak sih ya, soalnya kan semua tergantung niat kan, tergantung balik ke diri kita sendiri. Kalau misalnya rasa bela negara itu udah melekat erat di jiwa kita nih, mau ada wabah, mau ada pandemi, mau ada apapun juga kayaknya nggak akan ngaruh apapun gitu loh. Contohnya aja selama pandemi ini kita juga bisa melakukan sesuatu, apalagi di era yang serba digital ini kan, jadi dari rumah aja pun kita bisa ngelakuin something gitu loh buat negara kita gitu. Benar, jadi nggak melulu berpengaruh sama COVID-19 ya, kita kalau memang bisa cinta tanah air mah cinta tanah air aja berarti ya. Iya. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih, kalau misalnya dari kamu sendiri, kalau misalnya ada mungkin di lingkungan kamu atau saudara-saudara atau kerabat yang sedang terpapar COVID-19 itu, gimana sih sikap kamu untuk menanggapi di lingkungan kamu sendiri, terutama di lingkungan terdekat kamu? Aku nanggepinnya, aku itu sih apa ya, melakukan yang terbaik yang aku bisa aja gitu. Misalnya ada keluarga aku atau tetangga atau orang terdekat, bahkan orang lain aja ya, aku misalnya bisa ngebantu nih. Yang pertama ngebantu biar nggak ada panik isu, nggak ada, itu kan yang paling penting ya. Kan kadang ada orang ini
aduh kena COVID tuh. Makanya orang-orang lain jadi panik, oh jangan dideketin. Banyak kan orang yang kayak gitu yang udah hektik duluan. Nah, sebisa mungkin tuh kita ngebantu, ngejelasin kalau ini tuh nggak apa-apa, ini tuh malah harus dibantu malah ini. Jadi kita juga bisa ngasih penjelasan juga ke orang-orang yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa kok ngasih bantuan, kayak misalnya dia butuh apa, butuh makanan mungkin, atau butuh apapun, obat mungkin, atau bahkan butuh bantuan buat ke rumah sakit atau butuh oksigen, apapun yang. Terus juga pasti harus support juga sih. Oke, jadi banyak ya, jadi kita nggak perlu bersikap negatif, kemudian kita tetap membantu bersama, terutama demi kemajuan bangsa, dan juga ya semoga aja pandemi ini cepat berakhir gitu ya. Iya, semoga aja. Iya, benar. Mungkin untuk jadi pertanyaan terakhir nih, dari kamu sendiri, apa sih harapannya untuk Indonesia ke depannya? Harapan aku nih Indonesia ke depannya, yang paling penting pandemi ini berakhir sih dengan cepat. Aku harap itu. Terus yang kedua, jadi lebih lebih saling terbuka aja buat masyarakat dan pemerintahannya juga. Jadi udah nggak ada yang ditutup-tutupin antara masyarakat dan pemerintah. Jadi udah nggak ada gap gitu loh. Terus juga ya semakin kuat lah dari dalam. Jadi nggak terpengaruh sama yang di luar gitu. Jadi biar bisa tetap satu gitu negara kita tercinta ini. Benar ya, berarti seenggaknya kuncinya itu kita harus bersatu berarti ya. Oke, mungkin itu aja untuk list pertanyaan hari ini. Terima kasih banyak sudah membantu tugas dari program Laksarku. Semoga sehat selalu untuk kamu dan semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, malam. Selamat sore Mbak. Sore. Sebelum memulai sesi pertanyaannya, mungkin sebelumnya boleh tahu nama dan pekerjaan Mbak? Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Trianita. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Baik, Mbak Nita, masuk ke sesi pertanyaan ya Mbak? Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, apa definisi bela negara menurut Mbak sendiri? Oke, definisi bela negara menurut saya itu nggak hanya melulu tentang ketika negara kita diserang atau ketika negara kita mengalami kesulitan dan segala macam, baru kita mewujudkan bela negara itu ya. Tapi bela negara ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya dengan kita menghargai sesama kita menghargai perbedaan mereka, kita mencintai negara kita sendiri, dengan kita tahu beberapa aturan, taat kepada undang-undang, Pancasila dan segala macam, itu udah termasuk salah satu wujud bela negara yang bisa kita lakukan. Ya, jadi tadi tidak hanya melulu soal kita ikut berperang langsung di medan perang, tidak hanya seperti itu, tapi ketika kita sadar dan mengerti kenapa kita ada di negara ini, bagaimana kita mencintai negara kita sendiri, itu sudah menjadi salah satu wujud dari bela negara. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya, itu hal apa yang bisa Mbak lakukan untuk menerapkan implementasi dari nilai bela negara? Oke, untuk wujud implementasi sendiri, contohnya seperti tadi ya, kalau sederhananya dalam kehidupan sehari-hari, karena negara kita bineka ya, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, kita tentu yang pertama harus saling menghargai satu sama yang lain. Tidak ada diskriminasi terhadap satu golongan dengan golongan lain, tidak memilih-milih, tidak tidak membeda-bedakan, tapi kita menghargai mereka. Itu sudah menjadi salah satu
hal dan wujud yang bisa kita lakukan dalam bela negara. Untuk implementasi lainnya, kebetulan karena saya seorang guru, jadi saya pun juga ikut berperan dalam menanamkan nilai-nilai itu terhadap peserta didik saya ya. Jadi di setiap pelajaran, khususnya saat ini saya kan mengajar di mata pelajaran IPS ya, masuk ke bagian negara-negara, itu selalu saya ingatkan bagaimana kondisi negara luar dengan negara kita dan segala macamnya, perbedaannya dan segala macamnya, itu menjadi salah satu hal yang selalu saya tanamkan terhadap peserta didik saya untuk mencintai apapun yang ada di negara kita sendiri dengan tidak ikut mengkritik sesuatu hal yang menjatuhkan negara sendiri di media sosial, ikut-ikutan menjelek-jelekan negara dan segala macamnya. Itu selalu saya ingatkan dan selalu saya tanamkan kepada peserta didik saya, karena saya tahu mereka lah generasi selanjutnya, supaya mereka juga selalu mengingat bagaimana wujud bela negara itu yang sesungguhnya. Begitu kalau dari implementasi saya. Baik Mbak, selanjutnya yang seperti kita tahu isu terbesar pada saat ini kan ada COVID-19 ya Mbak. Nah, apakah pandemi COVID-19 ini menghambat aksi bela negara di lingkungan kerja Mbak sendiri? Oke, menghambat atau tidak? Sebetulnya, menurut saya pandemi COVID-19 ini tidak menghambat, tetapi justru menjadi salah satu sarana untuk kita semakin menerapkan wujud bela negara itu. Kenapa bisa? Ya, contohnya, pemerintah dan juga aparat keamanan, tenaga kesehatan, dan yang lain-lain sudah sangat mencari cara dan juga sangat berkontribusi untuk mendukung pencegahan COVID-19 ini. Nah, sebagai warga negara, seharusnya kita pun juga ikut mendukungnya dengan taat dengan protokol kesehatan yang diterapkan, taat setiap aturan yang sudah ditetapkan. Ini seharusnya bisa menjadi sarana untuk kita semakin dekat dengan sesama warga negara kita dan terwujudlah bela negara itu. Jadi sebenarnya COVID ini bukan menjadi ajang untuk menghambat bela negara ya. Artinya misalnya yang satu melawan pemerintah, ada yang bilang nggak percaya COVID, yang satu nggak mau divaksin dengan alasan berbagai macam. Nah, justru itulah yang malah menghambat ya. Tetapi seharusnya pandemi ini tidak menjadi penghambat karena kita bisa sama-sama fokus antara pemerintah, tenaga kesehatan, tenaga keamanan untuk sama-sama menghentikan lajur penurunan COVID-19 ini ya. Jadi sebagai warga negara yang cerdas, harusnya kita bisa menjadikan hal ini sebagai sarana untuk kita semakin bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat negara Indonesia. Baik, kalau dari saya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan COVID-19. Bagaimana sikap Mbak sendiri jika terdapat pegawai atau kerabat Mbak yang terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri? Oke, sikap saya pribadi tentu tidak menjauhi, tidak mencemooh, tidak mencerca mereka, karena COVID ini bukan aib ya. COVID ini sesuatu hal yang ibaratnya umum kalau di tengah-tengah kondisi saat ini. Karena kan yang terkena COVID nggak hanya satu orang ya, tapi kalau kita bisa lihat hampir seluruh dunia juga mengalaminya. Jadi yang pertama itu, COVID ini bukan aib yang seharusnya kita jauhi. Tetapi dengan saudara-saudara kita mungkin yang terpapar, ya kita semakin bisa menjangkau mereka untuk membantunya. Ya, membantunya dengan mendukung secara moral maupun material, ya tentu itu bisa menjadi salah satu penyemangat mereka. Karena jika dibalikan suatu saat, jika diri kita sendiri yang kena, diri kita sendiri yang mengalami, apakah orang lain akan mencemooh kita? Itu belum tentu kan. Jadi saya selalu menempatkan posisi saya. Kalau misalnya saya yang terkena, ya saya butuh bantuan orang lain. Saya membutuhkan mereka untuk mungkin nitip makanan, taruh di pagar, dan hal-hal lainnya. Itu sangat perlu ya. Jadi kita sangat perlu bantuan orang lain pada saat kita terkena COVID. Jadi
Itu yang saya pikirkan. Jadi ketika saya mengasumsikan saya yang kena COVID, otomatis saya butuh bantuan orang lain. Makanya ketika orang lain yang terkena, kerabat atau saudara saya, gak mungkin saya jauhi. Ya, saya justru harus membantunya dengan cara mensupport maupun mendukung dalam hal-hal material lainnya. Gitu sih Mbak, kalau dari saya. Oke. Pertanyaan terakhir ya Mbak. Apa harapan Mbak untuk Indonesia ke depannya? Oke, harapan saya sebenarnya nggak terlalu besar ya, yang seperti ibaratnya Indonesia harus lunasin utang dan segala macam. Tapi sederhana aja, ketika kita ya warga negara Indonesia, netizen Indonesia, itu tidak saling menjatuhkan satu sama lain, terutama pemerintah. Ya, karena ketika kita udah bisa sama-sama satu antara pemerintah dan juga warga negaranya, itu pasti akan bisa mewujudkan suatu negara yang sejahtera dan makmur. Ya, jadi banyak sekali ya, apalagi kalau sekarang lewat media sosial, komen-komen negatif mengenai kritik terhadap pemerintah yang kritiknya bukan membangun tapi menjatuhkan, yang malah akhirnya menjelekkan dan dilihat sama negara lain, wah ini warga negaranya malah menjelekkan negaranya sendiri. Itu yang sangat amat disayangkan. Jadi harapan saya sederhana aja, ketika kita semua warga negara Indonesia bisa sadar pentingnya bekerja sama dengan pemerintah. Begitupun juga dengan pemerintah. Pemerintah juga harus sadar apa yang rakyat rasakan gitu, sehingga terjadi sinkronisasi yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat. Itu sih Mbak. Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak Nita. Semoga kita selalu sehat, Mbak Nita dan keluarga juga sehat, dan juga segala kegiatannya, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Nah, terima kasih. Terima kasih Mbak Nita. Terima kasih kembali Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu pegawai Slamet Sentani ya Mas ya. Kalau boleh, benar Mas. Perkenalan diri dulu Mas. Oh iya, perkenalkan nama saya Aprizal Ferdiansyah. Jabatan saya sekarang yaitu PMG Pelaksana Lanjutan dan bekerja dan salah satu pegawai di UPT Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sentani Jayapura. Gimana Mas? Oh ya, gitu aja udah. Ini baiknya dipanggil siapa nih Mas? Biar enak ngobrol lagi Tom. Mas Aprizal aja lah. Mas biar Aprizal. Formal. Oke. Oh iya Mas. Mohon izin Mas. Ini saya ada tugas untuk Latsar mengenai tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Kalau menurut iya, Mas Aprizal sendiri, menurut Mas Aprizal apa ya bela negara itu? Bela negara, kalau menurut saya itu bela negara itu adalah suatu perbuatan atau tindakan sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga keberlangsungan hidup dan keutuhan Indonesia yang berdasarkan dengan Pancasila dan NKRI sendiri Mas Isa. Oh, yes. Bagus sekali Mas jawabannya. Oh, ya. Kemudian menurut Mas Aprizal itu apa sih yang bisa dilakukan untuk menerapkan bela negara itu sendiri di sini? Oh, jadi dalam hal penerapan bela negara itu saya sebagai ASN kan bela negara itu menurut saya tidak harus selalu dengan menjunjung senjata ya. Bisa kita mulai dari hal kecil, yaitu seperti menjaga lingkungan kita, kemudian membersihkannya juga, tidak beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, kemudian membantu orang lain yang membutuhkan, yaitu teman kita di sekitar, terutama lingkungan kita. Kemudian ada berolahraga biar kita bisa sehat, dan cinta produk-produk Indonesia seperti kita memakai batik di kantor ya, dengan produk UMKM penduduk lokal. Itu masih sama menurut saya, salah satu contohnya. Oke, bagus sekali. Kemudian sekarang ini kan lagi ada pandemi COVID nih Mas ya. Dari dulu benar. Belum selesai. Kemudian apa sih? Lagi sudah.
yang bisa dilakukan saudara, apakah pandemi ini menghambat aktivitas saudara selama ini untuk menerapkan nilai-nilai bela negara tersebut? Menurut saya tidak sama sekali ya. Karena justru dengan ada pandemi ini kita lebih semakin membela negara. Dengan satu contoh, yaitu ketika kita ke kantor pasti kita akan memakai masker. Nah, itu menurut saya itu adalah salah satu perwujudan bela negara kita, yaitu ikut mensukseskan pemerintah dalam hal pandemi ini, yaitu dalam hal menyetop penyebaran pandemi. Kemudian kita akan memakai hand sanitizer. Itu merupakan salah satu perwujudan kita bela negara. Jadi menurut saya tidak ada itu kita pandemi ini menghambat. Justru kita malah semakin aktif dalam hal membela negara dengan kegiatan kita, yaitu sebagai ASN. Berarti itu salah satunya mematuhi anjuran pemerintah juga ya, Mas ya? Iya, itu mematuhi anjuran dalam hal protokol kesehatan, Mas Isa. Oh ya. Kemudian kalau misalnya ini ada kerabat, saudara, atau rekan kerja Mas yang misalnya lagi kena COVID nih, terus lagi isolasi mandiri, kira-kira yang dilakukan Mas Afrizal apa ya, Mas? Ya, salah satu pasti yang pertama yaitu saya akan mensupport dia. Karena kasihan kalau kita ada orang terkena COVID terus malah kita kucilkan, itu malah kasihan. Kita harus mensupport dia biar cepat sembuh. Kemudian yang kedua yaitu kita akan menyupport dalam hal kebutuhannya, seperti makanannya gimana, terus dia butuh apa-apa, itu kan pasti kita support, karena dia nggak mungkin kalau isolasi mandiri dia pergi kan kita nggak boleh tuh. Jadi kita harus mencukupi kebutuhannya itu. Dan mungkin kita akan memberi nasihat kepada dia apabila dia ngeyel gitu. Biasanya kan ada orang isoman tapi ngeyel, pengen keluar, pengen apa, kita harus itu salah satunya mengkeep dia biar tetap di rumah sampai dia sembuh dulu. Itulah salah satu. Bagus sekali ini jawaban dari Mas Afrizal. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Di tengah isu wabah virus corona yang telah berlangsung selama 17 bulan hingga saat ini di negara tercinta kita, Indonesia, tentu sudah banyak persoalan-persoalan yang kita lalui bersama-sama. Mungkin yang awalnya sebelum pandemi sudah sulit, kemudian datang pandemi, membuat semua persoalan menjadi tambah sulit untuk dihadapi. Namun, sadarkah kita bahwa wabah virus corona ini mestinya menjadi sebuah momen bersatu bagi seluruh komponen bangsa, mendekatkan kembali ikatan tali persaudaraan, dan tak perlu lagi saling menyalahkan satu sama lain. Dalam konteks inilah perlunya kita menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa virus corona harus menjadi momentum membangun semangat kebersamaan atau gotong royong. Seperti jika salah satu dari keluarga, teman, ataupun tetangga kita terkena COVID-19, kita tidak mengucilkan dan mencemooh mereka yang sedang terpapar. Karena COVID bukanlah aib yang harus kita jauhi. Saat ada saudara kita yang terpapar, sebisa mungkin kita menjangkau mereka dan membantunya secara moral maupun material. Saling menghujat, mencibir, dan merasa paling benar sendiri tidak akan menyelesaikan apapun. Corona hanya mungkin dikalahkan jika seluruh komponen bangsa Indonesia saling mendukung dan saling menguatkan. Ulurkan tangan kebersamaan untuk bersatu melawan virus corona dan mewujudkan ketahanan nasional. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih.